Pemirsa, Amar Zoni yang dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kita tahu di mana Nusa Kambangan ini dengan maximum security, di mana dia memang pasti akan sangat sulit berkomunikasi. Pun ini juga yang ia rasakan, sulit berkomunikasi bukan hanya bersama dengan keluarganya, pun juga dengan kuasa hukumnya. Dan saat ini juga itu pun yang dia rasakan, sehingga di saat sidang lanjutan kemarin dia pun meminta kepada majelis hakim untuk dapat dihadirkan secara langsung, karena selama ini sidang yang dilakukan ini secara daring atau juga secara online. Dan mengingat bahwa ini bukan pertama kali ya pemirsa, Kak Amar Zoni ini harus berurusan dengan obat-obat terlarang gitu. Dan akhirnya saat ini yang kita tahu bahwa seorang Amar Zoni ini sangat amat berusaha untuk berkomunikasi, bahkan juga mungkin memberikan surat kepada Bapak Presiden kita dari pihak Amar dan juga keluarga untuk meminta yang namanya keadilan untuk Kak Amar. Nah, ini sebetulnya menjadi pertanyaan juga, keadilan seperti apakah yang dituntut? Karena kalau misalnya berbicara mengenai orang yang terlibat dengan obat-obatan terlarang, sepertinya rehabilitasi adalah jalan terbaik seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini seorang Amar sedang menjalani proses tersebut. Dan rehabilitasi juga memang sudah pernah ia lakukan sebelumnya, pun juga ini bukan kali pertama sebetulnya ia jatuh ke lubang yang sama, pemirsa. Mengingat memang sejarah kelam bagi seorang Amar Zoni, walaupun ia adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, namun tampaknya dari kesalahan yang berulang ini juga barangkali menjadi satu pertimbangan khusus bagi aparat yang pada akhirnya memberikan peringatan dalam bentuk memindahkan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan. Dari kasus Amar Zoni kita akan lihat update-nya seperti apa. Hampir 3 pekan mendekam di penjara super maksimum Nusa Kambangan, Amar Zoni akhirnya bisa hadir dalam sidang lanjutan kasus narkoba yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 November kemarin. Meski hanya lewat layar daring, penampilan Amar tampak berbeda dari sebelumnya. Ia lebih bugar, segar, juga badannya lebih berisi. Meski hanya mengenakan baju tahanan berwarna orange, Amar tampil lebih bersih tanpa janggut dan juga rambut baru. Harusnya hari itu Amar bisa bacakan nota pembelaannya dengan semangat berapi-api. Tapi sayang, kondisinya justru memprihatinkan. Nota pembelaan tak bisa dibuat lantaran keterbatasan sarana alat tulis dan kertas yang tak bisa dijangkaunya. Tak pelak, sidang yang sudah dinanti-nanti itu pun terpaksa ditunda. Inilah yang membuat Amar resah dan galau hingga menumpahkan keluhannya di depan majelis hakim. Yang mulia, untuk komunikasi diberikan waktu komunikasi kami yang jelas, baik secara kertas, pulpen, dan SPK kami gitu ya kan. Ini dalam kami bisa berbicara sama SPK kami juga gitu ya kan. Oke, siap. Ini ini udah langsung ya, oke yang sudah ya. Ini saya sudah langsung ini ke penuntut hukumnya bahwa nanti 1 hari sebenarnya bisa, 1-3 hari bisa. Amar benar-benar frustasi. Hari-harinya di penjara super maksimum Nusa Kambangan begitu berat. Jangankan untuk mendapat sepucuk kertas dan alat tulis, untuk berkomunikasi saja dengan pengacara sangat amat terbatas. Begitu juga pihak keluarga yang ingin berkomunikasi dengan Amar harus melewati prosedur yang panjang serta administrasi yang cukup rumit. Sedangkan saya untuk bicara sama pengacara saya itu harus bersurat resmi dikirim ke lapas di sini, ya kan? Dan saya sudah bagaimana cara saya memberitahukan kepada penguasa hukum. Nah, lalu berjalan beberapa hari setelah proses meminta setiap hari, lalu dapatlah diberitahukan kepada pengacara saya. Dan setelah diberikan ke pengacara saya pun itu juga pasti menunggu waktunya lama. Jadi proses kayak ini hanya makan waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kalau mau berhubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah, bikin surat menyurat gitu. Menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Nasib Amar kian nelangsa. Ia ditempatkan di sel super maksimum bersama tahanan kasus terorisme. Matanya ditutup setiap kali berpindah ruangan. Pun tangan dan kakinya terikat rantai besi. Geraknya sungguh sangat terbatas. Ia baru bisa bernafas lega ketika jalani sidang di mana borgol di kaki dan tangan dilepas pun penutup wajahnya ditanggalkan. Kondisi inilah yang membuat keluarga kian panik lantaran khawatir mental Amar terpukul. Ini karena mungkin terbentuk dengan SOP yang mulia. Ya SOP yang di sini ya, karena kan ini super maksimal yang mulia, super maksimum. Mereka pun juga nggak akan bisa segampang itu kan yang mulia. Sedangkan kami kemana-mana itu tutup mata kami yang mulia.
Sedangkan ini sekarang aja kami sebenarnya di borgol karena nama kaki kami. Cuma baru saat ini aja ini bukan di borgol yang kanan kami. Tapi kaki bukan di borgol. Hujan sama Pak Jan tuh 3 menit itu telepon juga. Kakak nggak bisa keluar 1 jam. Jadi di dalam terus gitu kan. Jadi mungkin itu kan jadi badan nggak gerak gitu. Mulai kaki mungkin juga ya pasti kalau nggak bisa interaksi dengan orang lain itu kan. Kalau saya mengkhawatirkan ya kesehatannya itu gangguan kejiwaan mentalnya. Sudah 3 minggu Amar Zoni di lapas Nusa Kambangan. Secara fisik mungkin tak banyak berubah, tapi belum tentu mental dan psikisnya. Maka itulah, demi mencegah hal buruk terjadi pada Amar, keluarga dikabarkan mengajukan permohonan untuk Amar jalani sidang secara offline, sekaligus meminta agar Amar dan rekan tahanan lain yang terkait kasus narkoba dengannya dipindahkan dari Nusa Kambangan. Ya seperti tadi yang bisa dilihat ya, seperti itu kondisi Bang Amar, ya kan? Dan ya udah tadi kata Om John, kalau kita itu cuma satu sih, keluarga harapannya untuk sidang offline. Bang Amar dihadirkan di persidangan agar bisa menyampaikan dan menyampaikan secara bebas, secara luasa, secara hak warga negara. Tak sampai di situ saja, pihak keluarga pun kabarnya telah menuliskan surat kepada Presiden dengan tujuan meminta keadilan bagi Amar Zoni. Menurut keluarga, seharusnya Amar direhabilitasi, bukan ditempatkan di penjara super maksimum Nusa Kambangan. Dan keluarga juga berharap Amar mendapat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ya kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya juga dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah bersuratlah kepada ya Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya juga ya haknya untuk hidup